Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Modalitas utama untuk meraih sukses Ramadan adalah iman. Yang Allah undang untuk menghadiri hidangan Ramadan yaitu mereka yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Bahkan garansi Rasulullah bagi yang beriman disebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka dijamin akan diampuni segala dosanya. Kenapa iman begitu istimewa? Iman diperumpamakan seperti akar yang teguh dan kokoh dari pohon yang baik. Kasajaratin thayyibatin. Quran surat Ibrahim ayat ke-24. Begitupun yang disebut insan thayyibah atau manusia yang baik adalah ia punya iman yang menjadi akar bagi jiwa dan raganya, bagi jasmani dan ruhaninya. Iman yang mengakar itu artinya apa sih? Keimanan telah menjelajah kuat sampai mengakar dalam pikirannya, menjadi akar jiwanya, menjadi akar sikapnya, langkahnya, misinya, pandangannya, cita-citanya, keputusannya, pilihannya, solusi atas masalahnya, dirinya, keluarganya, lingkungannya, umatnya, bangsanya, bahkan negaranya. Perhatikan bagaimana iman yang mengakar berperan vital dalam sejarah besar Islam masa dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madaniyah. Dikisahkan 313 mukmin terpilih berangkat bersama Rasulullah SAW ke Badar di tahun kedua Hijriah. 64 orang muhajirin dan sisanya dari sahabat Ansor. Kekuatan pasukan Rasulullah meliputi 6 tentara berbaju perang, 70 ekor unta, dan 2 tentara berkuda. Tujuannya adalah mencegat kafilah dagang Abu Sufyan yang hendak pulang ke Mekah setelah berniaga dari negeri Syam. Kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan ini membawa 1000 ekor unta dan harta dagangan yang sangat besar. Disebutkan harta milik Bani Makhzum itu berupa 200 ekor unta dan 50.000 miskol emas. Harta milik Haris bin Amir bin Naufal berupa 1000 miskol emas dan barang dagangan senilai 50.000 dirham. Dan itu bukan yang terbesar. Saham yang terbesar itu milik Sa'ad bin Al-As dan Abu Uhaihah. Betapa besarnya kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka dikawal oleh 100 orang pengawal. Saat pasukan Rasulullah tiba di lembah Jafiron, datang kabar bahwa pasukan Quraisy dari Mekah bergerak ke Badar. Mereka dipimpin oleh para pemuka Quraisy yang memusuhi Rasulullah. Di antaranya Abu Jahal bin Hisham, Uqbah bin Abi Mu'id, Nadir bin Haris, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah adiknya, Umayyah bin Khalaf, Suhail bin Amr, dan yang lainnya.
Sedangkan kekuatan militer mereka terdiri dari 1.000 pasukan, meliputi 600 tentara berbaju besi dengan senjata lengkap, 700 ekor unta, dan 300 tentara berkuda. Nabi Muhammad SAW berkata kepada pasukannya, "Sungguh pasukan Quraisy telah bergerak dari Mekah menempuh perjalanan yang berat demi mempertahankan kehinaan mereka. Bagaimanakah pendapat kalian? Manakah yang kalian pilih? Apakah kita memerangi pasukan Quraisy yang besar itu, atau tetap mencegat kafilah dagang itu?" Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tentu saja kami lebih suka menghadang kafilah dagang daripada berperang melawan pasukan yang besar." Begitupun sahabat yang lainnya. Mereka memilih mencegat kafilah, bukan menghadapi pasukan dalam peperangan. Tiba-tiba, raut muka Rasulullah berubah. Gerak tubuhnya menunjukkan bahwa beliau sedang menerima wahyu. Wahyu ini kemudian menjadi ayat dari Quran surat Al-Anfal ayat 5 sampai dengan 8. Yang artinya, "Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari 2 golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir, agar Allah menetapkan yang hak dan yang menghancurkan yang batil, walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya." Pesan dari ayat ini bahwa Rasulullah bersama pasukannya diperintahkan untuk menghadapi pasukan Quraisy yang besar dalam peperangan. Sedetik setelah mendengarkan, mereka mentaati apa yang menjadi keputusan Allah dan Rasulnya. Ada perubahan sikap. Wasma'u wa'ati'u. Abu Bakar dan Umar bin Khattab serentak berdiri dan menyatakan kesiapan mentaati langkah Rasulullah untuk menghadapi pasukan Quraisy. Disusul oleh Miqdad bin Ammar tampil ke depan dan berkata, "Wahai Rasulullah, kukuhkan atas apa yang telah Allah tetapkan. Kami akan selalu menyertai Tuhan. Kami tidak akan berkata seperti Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, 'Pergilah kamu berperang bersama Tuhanmu, kami di sini akan duduk-duduk saja.'" Sa'id bin Mu'az berkata seolah-olah mewakili sahabat Ansor yang lain, "Demi Allah yang telah mengutus Tuhan, sekiranya Tuhan membawa kami ke sisi samudra, lalu Tuhan terjun menyeberangi, maka kami pun akan terjun bersama Tuhan. Semoga bersama kami Allah mewujudkan segala yang menyenangkan hati Tuhan. Maka ajaklah kami semua bersama untuk mendapatkan keberkahan Allah." Usai Sa'ad berbicara, tampak wajah baginda Nabi berseri-seri, kemudian berkata dengan penuh semangat membara, "Berangkatlah dan bergembiralah. Sungguh Allah telah menjanjikan kepadaku kehancuran bagi mereka." Begitulah iman yang mengakar kuat, teguh dan kokoh dalam jiwa dan raga para sahabat. Berpikirnya, pilihannya, dan keputusannya karena keyakinan dan kepercayaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada khawatir kecuali khawatir mendapatkan murka dari Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada takut kecuali takut azab karena durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.